Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mempelajari para sahabat Nabi Muhammad, dapat mengambil pelajaran dari perjuangan yang telah mereka persembahkan untuk Islam dan meneladani sifat-sifat mulia yang mereka miliki. 10 orang sahabat yang disebut-sebut Nabi dan diberi kabar gembira sebagai penghuni surga, kita akui sebagai penghuni surga berdasarkan persaksian Rasulullah dan perkataan beliau adalah benar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dari Nabi Muhammad, disebutkan 10 sahabat yang dijamin surga adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Semuanya sebagai orang terpercaya umat. Hal itu juga sesuai dengan hadis Tirmidzi. Rasulullah bersabda, An Abdurrahman bin Aufin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakri fil jannati wa Umar fil jannati wal Utsmani fil jannati wa Ali fil jannati wa Talhatu fil jannati wa Zubairu fil jannati wa Abdurrahman ibn Auf fil jannati wa Sa'd fil jannati wa Sa'id fil jannati wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikut 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang memiliki peran besar dan penting dalam dakwah Islam. Dia telah banyak berkorban jiwa, raga, dan harta bendanya demi Islam. Ia termasuk as-sabiqunul awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, yakni orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Abu Bakar memiliki sifat-sifat mulia, diantaranya lembut hati, setia, dermawan, dan suka menolong. Sifat-sifat itulah yang membuatnya sangat dicintai oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama dalam Islam. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal memiliki ketegasan dan keberanian tinggi. Sebelum masuk Islam, dia menjadi penentang Islam yang sangat keras. Namun setelah masuk Islam, dia menjadi pembela Islam di barisan terdepan. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat yang sangat dekat dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Bahkan dia mendapatkan gelar Al-Faruq, pembela antara yang benar dan yang salah dari Rasulullah. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Disebutkan kabilah Utsman yakni Bani Umayyah merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaan tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Lewat Abu Bakar inilah Utsman masuk Islam. Utsman menerima ajakan Rasulullah memeluk Islam tanpa ragu. Tidak beberapa lama Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Keimanannya tak pernah goyah, bahkan ketika ia disiksa oleh seorang pamannya dari Bani Umayyah untuk meninggalkan Islam dan kembali ke pangkuan agama nenek moyang. Gambaran terkenal mengenai Utsman adalah kedermawanannya, sehingga orang akan mengatakan boros. Yang jelas dia selalu siap mendermawankan hartanya yang melimpah. Ia pernah menyumbangkan 300 ekor unta dan uang 1000 dinar ketika Nabi menyeru kaum muslimin untuk melakukan ekspedisi ke Tabuk menghadapi tentara Byzantium. Sejak masuk Islam, Utsman tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegakkan agama Islam. Karena mendapatkan permusuhan yang sengit dari penduduk Mekah, Rasulullah menyuruh kaum muslimin hijrah ke Habsyi. Bersama istrinya, Utsman melakukan hijrah ke Habsyi. Di hadapan Rasulullah, Utsman mempunyai kedudukan mulia. Nabi sangat mengagumi ketampanan Utsman dan kemuliaan budi pekertinya. Karena itulah setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum, salah satu putri Rasulullah. Pernikahannya dengan dua putri Nabi inilah yang menjadikan Utsman dijuluki Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Sayangnya, pernikahan dengan Ummu Kulsum juga tidak terlalu lama karena Ummu Kulsum meninggal terlebih dahulu. Begitu sayangnya Nabi kepada Utsman, maka Nabi pernah berkata, "Seandainya aku punya putri yang lain lagi,
pasti akan aku nikahkan juga dengan Utsman. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah adalah saudara sepupu. Sejak kecil Ali hidup serumah dengan Muhammad SAW karena Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika dalam asuhan sepupunya inilah Ali mendapat cahaya kebenaran yakni Islam. Tanpa ragu sedikit pun ia memutuskan untuk menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Keputusan ini dilakukan ketika Ali masih kecil, ketika umurnya baru 10 tahun. Secara keseluruhan, ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan yang pertama dari golongan anak-anak. Di bawah asuhan Rasulullah SAW, Ali tumbuh berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan oleh Nabi kepada sepupunya. Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, pemberani, tegas, juga lembut hati dan sangat pemurah. Kecerdasannya sangat menonjol. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah karena merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi. Ia menerima langsung pengajaran Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Setelah hijrah ke Madinah, Ali bekerja sebagai petani seperti Abu Bakar dan Umar. 2 tahun setelah hijrah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah SAW. Dari pasangan inilah lahir 2 cucu Rasulullah SAW bernama Hasan dan Husain. Dari Madinah, bersama Nabi dan kaum muslimin lainnya, Ali berjuang bersama-sama. Ali hampir tidak pernah absen di dalam mengikuti peperangan bersama Rasulullah, seperti perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, dan pembebasan kota Mekah. Yang kelima, Thalhah bin Ubaidillah. Penghuni surga lainnya yakni Thalhah bin Ubaidillah merupakan salah satu pahlawan dalam barisan tentara perang Uhud. Ia siap berkorban demi membela Islam sampai rela badannya sendiri jadi tameng untuk Rasulullah ketika perang. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam termasuk dalam angkatan pertama yang masuk Islam. Pada waktu itu usianya baru 15 tahun. Sejak kecil dia telah menjadi penunggang kuda yang gagah berani. Dalam buku kisah seru 60 sahabat Rasul oleh Ummu Akbar disebutkan, kecintaan dan pengabdiannya terhadap Rasulullah amatlah besar. Dia selalu berusaha melindungi Rasulullah dari ancaman mara bahaya. Rasulullah pun amat membanggakan Zubair. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setiap nabi mempunyai penolong hawari dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman Rasulullah dari pihak ibu. Dia termasuk lelaki ketiga yang masuk Islam. Saat perang Uhud, pasukan muslim terpecah belah, namun dia tetap berada di samping Nabi Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas juga sangat lihai memanah. Dia dilimpahi Allah harta yang berlimpah, namun dia tetap hidup sederhana dan selalu bersedekah. Menjelang wafat, dia hanya meminta kain lusuh sebagai kafannya. Yang ke-8, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah adik ipar dari Khalifah Umar bin Khattab. Meski begitu, ia tidak berambisi atau memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Dia berkesempatan mengikuti semua peperangan yang disertai Rasulullah kecuali perang Badar. Sa'id juga ikut dalam penaklukan negeri Syam. Yang ke-9, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Dia juga tergolong sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah karena akan masuk surga. Dia termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf juga adalah seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selama Rasul masih hidup. Yang ke-10, Abu Ubaidillah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk salah satu pengawal setia Rasulullah SAW. Ia merupakan salah seorang dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ia juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, golongan pertama yang masuk Islam. Ia mengucap syahadat sehari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah juga ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Abu Ubaidah bin Jarrah mempunyai sifat yang amanah dan bertanggung jawab. Karena itu ia dijuluki pemegang amanat umat dan amanat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Baboni Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian merupakan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.